Ya, Rizky di sini di episode 12 podcast Kebahagiaan Manusia, tentunya masih dalam seri Hidup Bahagia Seperti Anak Kecil. Di episode sebelumnya kita sudah bahas 5 ciri kamu aman secara logistik. Mari kita sepakat kalau ini adalah tujuan kita. Nah, pertanyaannya, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mendekati kondisi ini? Kalau kita lihat lagi 5 ciri aman secara logistik, nomor 1 itu adalah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Dan kita juga tahu sebelumnya kalau poin-poin di bawahnya itu berputar-putar di poin 1 ini. Nah, lalu apa berarti langkah konkretnya itu? Oh, saya harus naikkan gaji saya. Atau, penghasilan dari warung saya itu harus meningkat 10%. Ya itu benar sih. Tapi kalau misal kamu hanya terpikir solusi itu, jadi naikkan gaji atau tingkatkan penghasilan di warung, aku takut kamu belum mengerti bedanya aset dan liabilitas. Dan kalau memang kamu belum mengerti, ya itu berarti kamu sama dengan orang-orang miskin dan kaum-kaum menengah di luar sana. Ya, setidaknya itu sih kata penulis buku yang terkenal ini. Jadi, dengan begitu, tips konkret pertama, langkah pertama yang harus kamu lakukan, itu adalah memperbanyak aset dan mengoptimalkan liabilitas. Ya, perbanyak aset, optimalkan liabilitas. Makhluk apa itu? Aneh sekali, kok baru dengar saya. Nah, episode ini memang spesial untuk menjelaskan bedanya aset dan liabilitas. Singkatnya, aset adalah segala kepemilikan yang membuat uang terus mengalir ke kantong. Liabilitas adalah segala kepemilikan yang membuat uang terus mengalir dari kantong keluar. Biar makin seru untuk memahami aset dan liabilitas, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Aku sebut suatu contoh, dan lalu kamu pause video ini, lalu kamu coba pikir-pikir, coba golongkan apa yang aku sebut itu aset atau liabilitas. Setelah itu kamu lanjutkan videonya dan aku akan jelaskan pendapat aku mengapa aku bilang barang tersebut itu aset atau liabilitas. Oke? Ayam petelur yang makan dari alam bebas. Ya betul, aset. Ayam jantan peliharaan yang makanan dan vitaminnya beli di toko. Ya, betul, liabilitas. Rumah kontrakan. Ya, aset. Rumah kosong tak berpenghuni. Ya, liabilitas. Karena pajak dan biaya perawatannya itu terus menghabiskan uang dari kantong. Nah, kalau begitu, kalau rumah yang ditinggali oleh saudara, tapi itu dirawat oleh saudara dan pajaknya juga dibayar, itu liabilitas atau aset? Ya itu bisa kita pandang juga sebagai liabilitas. Kenapa? Karena kamu kehilangan kesempatan untuk menjadikan rumah tersebut jadi pemasukan rutin buat kamu. Kamu kehilangan kesempatan. Itu di ilmu ekonomi istilahnya opportunity cost. Dan biaya yang rutin keluar ya liabilitas. Mobil yang dipakai pribadi, ya liabilitas. Kenapa? Karena biaya perawatan dan pajaknya itu lebih besar daripada ongkos kamu naik angkutan umum sebagai alternatif dari mobil pribadi. Khususnya apalagi sekarang sudah ada angkutan umum yang senyaman mobil pribadi, yaitu lewat Grab, Car, Uber, GoCar. Nah, artinya mobil yang dijadikan taksi online tersebut ya tentu saja aset. Bagaimana? Sudah mulai paham bedanya aset dan liabilitas? Oke, kalau gitu kita naik ke level 2 ya. Pertanyaannya lebih susah. Rumah yang kamu pakai sendiri, yang kamu tinggalin sendiri, aset atau liabilitas? Dia liabilitas, bukan aset. Kaget? Nah, ada banyak alasan. Pertama, kamu kan tinggal di rumah tersebut, jadi rumah tersebut tidak bisa dikontrakan. Artinya, jelas tidak ada uang masuk ke kantong kamu, bukan aset. Kedua, biaya perawatan dan biaya pajak yang keluar dari kantong kamu karena
kamu tinggal di rumah tersebut, itu umumnya ya besar kemungkinan lebih besar daripada biaya kamu mengontrak rumah yang sederhana. Oke, itu kan alternatifnya. Nah, karena biayanya lebih besar, artinya sebenarnya ya uang keluar. Ketiga, ini alasan yang banyak orang mungkin aneh banget. Itu adalah fakta bahwa uang yang kamu dapat ketika kamu menjual rumah tersebut yang itu meningkat, oke, itu tidak bisa kita anggap sebagai pembenaran bahwa rumah itu aset. Kenapa? Balik lagi, coba definisi aset. Segala kepemilikan kamu yang menghasilkan uang cash masuk ke kantong kamu, terus menghasilkan uang cash masuk ke kantong kamu. Jadi saat kamu menjual rumah, kepemilikan kamu dengan rumah tersebut itu udah hilang. Udah hilang, itu udah bukan milik kamu lagi. Artinya dia bukan aset kamu lagi, karena aset itu definisinya kepemilikan. Oke? Jadi bukan kita nyicil KPR, beli rumah, oh rumah ini aset kita. Enggak, rumah yang kamu tinggalin, yang kamu cicil dengan bunga bank itu berpuluh-puluh tahun, itu bukan aset. Tidak cocok dengan definisi ini. Emas pribadi yang kamu beli dan kamu simpan di brankas di rumah kamu, aset, liabilitas? Ayo. Nah, emas memang nilainya itu lebih baik dari uang kertas. Ya, relatif tidak turun terus-menerus. Tapi ingat definisi aset. Sesuatu yang membuat uang terus masuk ke kantong kamu. Apa emas yang dipendam di brankas itu menghasilkan uang terus-menerus? Enggak. Oke, jadi bukan aset. Emas yang dipakai sendiri itu bukan aset. Bagaimana kalau bisnis toko emas? Ya, bisnis toko emas, punya toko emas di pasar. Oke, kebayang? Iya, betul. Itu aset. Kenapa? Karena terus menghasilkan uang ke kantong. Bisnis toko emas itu aset. Ya, bagaimana penonton? Ada yang menemukan sebuah pola di sini? Ada yang lihat, oh kayaknya mirip-mirip ya aset-aset di sini dan liabilitas di sini, itu kayak mereka masing-masing punya hubungan. Padahal barangnya beda-beda. Oke, nih ayam, mobil, rumah, emas. Ya, betul sekali. Aku juga melihat pola di sini. Polanya simple, sederhana. Aku bahkan bisa bilang ini kayak hukum alam. Itu adalah segala kepemilikan yang kita gunakan untuk kita sendiri, yang kita simpan, itu pada hakikatnya adalah liabilitas. Segala kepemilikan ya milik kita yang itu kita manfaatkan untuk orang lain, untuk dunia di luar kita, di luar barang-barang ini, itu adalah aset. Coba lihat, mobil pribadi liabilitas, mobil yang dijadikan taksi online aset. Ayam peliharaan yang karena indah, karena cantik, itu liabilitas. Ayam petelur, telurnya bisa dikumpulkan, bisa dijual, itu aset. Rumah kontrakan aset, tapi rumah yang kita pakai sendiri atau saudara kita pakai, itu liabilitas. Emas yang disimpan itu bukan aset ya, karena tidak menghasilkan uang, juga bukan liabilitas sih, karena tidak membuat uang keluar dari kantong. Tapi bisnis toko emas ya, jual beli emas itu aset karena membantu orang. Nah, kuncinya di situ. Di sini uang masuk ke kantong. Uang masuk ke kantong artinya apa? Artinya ada pihak lain di luar kita yang merasakan manfaat dari kita, sehingga dia mau memberikan uangnya ke kita. Oke. Nah, hukum alam ini bahkan aku pikir-pikir bisa masuk juga ke ini nih, ke sesuatu yang ada di kepala kita. Tada, buku aku ini aset. Oke, dia menghasilkan uang ke kantong aku, memberi uang ke kantong aku puluhan ribu lah tiap bulan. Ya, kecil sih, tapi aset. Ya, dia juga secara tidak langsung aku yakin membantu aku mendapatkan uang masuk
ke kantong aku belasan juta tiap bulan dari training. Oke, secara tidak langsung. Nah, ini contoh bahwa apa yang ada di kepala kita itu bisa jadi aset. Tapi bisa juga nggak jadi aset. Contoh, di kepala aku ini ada segudang pengalaman tentang musik, dan aku juga bisa menciptakan lagu. Tapi karena aku nggak ada kepikiran sama sekali cari uang dari musik, ya itu bukan aset. Nah, itu tadi musik. Ya cukup netral lah ya. Tapi ada juga isi-isi kepala kita yang negatif, yang bawa-bawa kesan negatif, yang ujung-ujungnya bikin kita lebih stres, lebih pusing, makan waktu dan energi kita. Pikiran-pikiran seperti itu hitungannya apa? Betul sekali, hitungannya itu adalah liabilitas. Sesuatu yang kita miliki tapi dia memberikan efek negatif untuk kita. Selain efek negatif yang terus-terusan muncul akibat kita punya pikiran-pikiran yang jelek, kita juga kena opportunity cost. Ya, pikiran tersebut hitungannya opportunity cost karena kita kehilangan tempat untuk pikiran-pikiran lain yang lebih positif. Nah, karena penonton sekarang aku yakin sudah paham apa itu aset dan apa itu liabilitas, jadi kita bisa lompat ke sini menjelaskan gimana tips konkret untuk memperbanyak aset dan mengoptimalkan liabilitas. Oke, tips konkret sehingga bisa lebih cepat untuk aman secara logistik dan artinya juga bisa lebih cepat hidup bahagia seperti anak kecil. Oke? Tipsnya itu adalah, pertama justru yang paling mudah itu adalah optimalkan liabilitas. Oke, jadi call to action pertama itu adalah stop beli liabilitas, bahkan jual liabilitas yang kamu punya sekarang. Oke, stop beli liabilitas baru dan jual yang kamu punya sekarang. Oh, motor keren, mobil keren, rumah mewah, perhiasan yang kamu pakai, terus smartphone mahal yang fiturnya nggak penting-penting amat sebenarnya, ayam peliharaan, ya jual itu semua. Pernah terpikir nggak sih, maksudnya kayak kenapa alasan kamu dulu membeli barang-barang seperti itu? Kalau pernah, aku yakin kamu sedikit banyaknya sadar kalau alasan membeli itu mayoritas karena ego, karena hal perasaan ingin dilihat keren, ya, bener kan? Nah, faktanya kamu sedang tidak aman secara logistik, oke? Kamu sedang tidak aman secara logistik, jadi bukan saatnya untuk beli-beli hal seperti itu. So, jual. Jadi ya, stop beli liabilitas baru dan jual liabilitas yang kamu punya sekarang. Oke. Nah, kalau itu kamu memang benar harus punya ya, itu liabilitas, kamu bisa jual ya, yang mewah-mewah itu jual dan beli lagi liabilitas serupa ya, yang versi murah, yang versi sederhana. Ya maksudnya kalau memang kamu harus banget ada mobil atau harus banget ada motor, jual beli motor yang murah, yang bekas, yang sederhana. Oke? Asal fungsi dasarnya itu ada. Itu tetap liabilitas tentu. Namanya motor kan ada biaya perawatan, tapi ambil yang sederhana. Kenapa? Sekali lagi aku tahu ini sesuatu yang berat buat kamu. Kenapa ya? Jelas kamu belum aman secara logistik. Belum saatnya kamu untuk membeli itu. Kamu kekurangan aset. Oke? Kamu terlalu banyak liabilitas, kekurangan aset sehingga pemasukan kamu itu lebih sedikit dibanding pengeluaran kamu. Itu masalah. Oke? Lalu langkah berikutnya, dari uang yang kamu punya setelah kamu menjual liabilitas yang kamu punya sekarang, atau mungkin menukarnya dengan liabilitas serupa yang lebih murah, ya kan, dengan ditukar kamu jadi punya selisih uang juga kan. Oke, jadi kamu punya uang sekarang. Nah, uang itu kamu gunakan untuk, jelas ya, sudah bisa menebak arahnya, kamu gunakan untuk membeli atau membuat aset. Clear, jelas, langsung to the point.
jual rumah mewah yang kamu punya sekarang, jual mobil mewah yang kamu punya sekarang, jual, habis itu beli rumah yang sederhana atau mungkin kontrak bahkan, nah beli mobil yang sederhana atau mungkin gak usah pakai mobil lagi. Nah, kamu punya uang banyak, ya uang itu belikan rumah kos-kosan misalnya. Oke, tadinya liabilitas berubah jadi aset. Karena kamu mengurangi liabilitas, pengeluaran rutin kamu berkurang, dan uang dari liabilitas ini kamu ubah jadi aset dan kamu jadi punya pemasukan rutin. Lakukan itu terus sampai ini seimbang. Oke, ingat ciri-ciri pertama aman secara logistik, pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Oke, nah bukan beli emas ya, karena emas itu bukan aset. Jadi dia tidak menghasilkan cash in terus. Ya, atau kamu bisa selain beli rumah kontrakan, kamu bisa juga mulai bisnis. Mulai bisnis yang aman-aman aja, yang udah pasti laku, yang udah pasti laris, sembako misalnya. Kalau kamu gak punya pengalaman buat mulai bisnis jual beli sembako, kamu bisa memodalkan rekan kamu untuk bisnis sembako dan nanti bagi hasil. Ya, apapun itu. Apapun itu yang jelas membuat pemasukan mengalir terus. Lakukan itu berulang-ulang, fokus memperbanyak aset sampai kamu nanti aman. Pengeluaran lebih kecil dari pemasukan dan itu terus berkelanjutan. Oke, simple kan? Simple tapi banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena aku yakin, ya ini dari pengalaman aku juga, hal seperti ini itu tidak diajarkan di sekolah. Oke, aneh kan hal sesederhana ini nggak diajarkan di sekolah. Dan itu juga sebenarnya yang dikeluhkan oleh Robert Kiyosaki. Jadi bahkan juga di Amerika sama kondisinya. Hal simple seperti ini, aset liabilitas itu tidak diajarkan di sekolah. Dan efeknya apa? Faktanya kita lihat banyak orang terlilit hutang, banyak orang punya bisnis bagus, punya masa depan cerah sebenarnya, tapi ujung-ujungnya dia nggak bisa hidup tentram. Itu karena ini. Oke, ini jadi penyebab kenapa orang miskin, orang menengah tidak bisa naik level jadi orang kaya. Nah, ini yang menarik. Kalau kata Robert Kiyosaki atau mungkin ya motivator apapun, tunggu semua ringin atau apapun, jadi orang kaya, jadi orang apa. Well, kalau di posisi aku, tujuannya bukan jadi orang kaya, tapi bahagia seperti anak kecil. Oke, yang penting itu adalah aman secara logistik. Setelah aman, ada hal lain yang bisa kamu lakukan untuk menambah kebahagiaan kamu. Bukan terus ngejar duit yang banyak. Iya, terima kasih sudah menonton episode 12 podcast Kebahagiaan Manusia. Dan ada sedikit pesan. Jadi ada PR buat kamu, coba pikir-pikirkan sampai episode depan. Kamu, oke, lanjutan dari tebak-tebakan ini ya. Kamu pribadi, ya, kamu yang sedang nonton ini, kamu itu aset atau liabilitas? Kamu aset atau liabilitas? Coba pikir-pikir, coba renungkan sambil menunggu tidur, sambil di kamar mandi. Kamu aset atau liabilitas? Udah ngerti kan bedanya aset liabilitas? Oke, aset yang kamu miliki dan itu menambah pemasukan terus buat kamu. Liabilitas yang kamu miliki tapi mengeluarkan cash dari kamu. Oke, aset atau liabilitas? Pikir-pikir. Dan jangan lupa subscribe seperti biasa. Kalau kamu punya aplikasi smartphone, kamu install aplikasi podcast kalau di Android, atau kalau di sini kamu buka aplikasi podcast ini. Aplikasi podcast ini keren banget. Kenapa? Karena langsung ke download otomatis pakai WiFi episode-episode di sini. Dan kamu bisa cari nanti podcast aku di sini, podcast Kebahagiaan Manusia. Nanti langsung terdownload pas kamu lagi di rumah, pas pakai WiFi, terus di mobil atau di jalan tinggal nonton. Enak banget. Bye, sampai jumpa episode 13. Dadah. Bala bala baba.